Shalom, selamat datang dalam ibadah Kamis Putih GKSPS Tanjung Bintang. Dalam ibadah hari ini akan dilaksanakan upacara pembasuhan kaki antar anggota keluarga. Agar pelaksanaan pembasuhan kaki berlangsung dengan lancar, mohon dipersiapkan lebih dahulu peralatan yang diperlukan. Dan pelaksanaan pembasuhan kaki antar anggota keluarga dapat diawali oleh anggota keluarga yang paling tua terlebih dahulu membasuh keluarga yang lain yang usianya lebih muda. Kemudian diikuti oleh anggota keluarga yang lain. Saudara, sebelum kita memasuki ibadah perayaan Kamis Putih hari ini, akan disampaikan beberapa warta sebagai berikut. Tanggal 1, pada hari ini dilaksanakan ibadah Kamis Putih. Kemudian besok, tanggal 2 April 2021, kita akan laksanakan bersama-sama ibadah Jumat Agung secara offline pada pukul 15.00 dan hanya diikuti oleh jemaat yang bukan lansia. Kemudian pada tanggal 3 kita akan laksanakan puasa bersama dari pagi hingga petang. Dan diharapkan pada pukul 18, masing-masing keluarga dapat melakukan acara santap sore bersama. Setelah itu, tiap-tiap keluarga silakan melaksanakan ibadah Sabtu Sunyi yang akan dilaksanakan dengan metode Taizé. Dan masing-masing anggota keluarga agar berperan aktif dalam hal ini. Kemudian tanggal 4 April 2021 akan dilaksanakan ibadah Paskah offline di gedung gereja pada pukul 06 pagi hari. Dan juga dihadiri oleh jemaat non-lansia. Setelah ibadah selesai, jemaat dipersilahkan untuk melakukan foto masing-masing keluarga. Tema foto pada tahun ini adalah membagikan kasih Kristus pada sesama. Dan foto ini akan dilombakan dari sisi bobot diakonia, apakah bentuknya karikatif, ataukah reformatif, ataukah transformatif. Kemudian juga akan dinilai nilai estetikanya. Dan setiap foto agar diserahkan kepada panitia paling lambat tanggal 11 April 2021. Dari setiap foto yang akan diserahkan, mereka akan diberikan reward oleh panitia dan akan dinilai diberikan juara 1, 2, dan 3. Masing-masing juara akan mendapatkan hadiah dari panitia. Sekali lagi, agar foto ini diambil sebagus mungkin, seapik mungkin, boleh ketika kita berdiakonia, membagikan makanan kepada anak-anak jalanan misalnya, boleh juga mendonorkan darah bagi mereka yang memerlukan, atau juga bentuk diakonia yang lain. Kiranya persembahan kita dalam rangka membagikan kasih Kristus pada sesama menjadi inspirasi bagi banyak orang dan memberkati
banyak orang juga. Tentunya biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan di tengah-tengah kegiatan ini. Terima kasih untuk segala perhatian dan partisipasi jemaat sekalian. Sebelum kita masuki ibadah, mari kita hening sejenak untuk memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kamis Putih adalah penutup masa Prapaskah. Secara khusus, perayaan Kamis Putih merupakan pengenangan akan peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Walaupun Kristus adalah Sang Firman Allah yang ilahi dan kudus, Ia berkenan merendahkan dirinya menjadi hamba. Setelah Kristus membasuh kaki para murid-Nya, Ia mengundang para murid-Nya untuk mengadakan perjamuan malam terakhir. Dengan demikian, perayaan Kamis Putih menjadi peristiwa yang mengawali momen sakramen perjamuan kudus. Perayaan Kamis Putih terkait erat dengan peristiwa Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Hari Raya Paskah. Karena itu, pada perayaan Kamis Putih, setiap umat dipanggil untuk mempersiapkan diri agar semakin mampu merendahkan diri seperti Kristus dengan saling mengampuni dan saling melayani.
Ibadah Kamis Putih ini kita mulai dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Ya Allah, pada hari Kamis Putih bersama umat-Mu yang telah Kau tebus, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang mengasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Amin. Dosa telah membawa kita kepada maut, tetapi kasih karunia Allah Bapa membawa kita hidup kekal. Untuk itu, mari setelah mengakui kesalahan dan dosa, kita menerima sukacita dan pengharapan dari kasih Allah Bapa melalui berita anugerah yang kita baca dari Yesaya 1 ayat yang ke-18. Berita anugerah terambil dari Yesaya 1 ayat yang
ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, Kau mengizinkan kami bersama ada di tempat ini untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus supaya memampukan kami untuk memahami apa yang Kau kehendaki melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama. Demikian Bapa doa kami, dalam Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, Bapak Ibu bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing dan saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes pasal ke-13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu.
Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Demikian pembacaan kita. Berbahagialah kita yang merenungkannya, menyimpan dalam hati, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita bersama mengikuti ibadah Kamis Putih. Ini menandakan bahwa berakhirnya masa Prapaskah. Namun kalau kita mengingat perjalanan masa Prapaskah, kita tentu ada berbagai hal yang terjadi atas kehidupan ini. Nah,
kita diajak juga bersama untuk kemudian merenungkan setiap perjalanan kehidupan kita yang telah kita lalui. Bapak Ibu Saudara, jika ada sebuah pertanyaan yang mengatakan demikian, mengapa sih sekarang banyak orang berusaha menuju puncak atau meraih kesuksesan yang menempatkan dirinya di atas orang lain? Tentu jawabannya banyak. Tapi ada yang paling populer di antara alasan-alasan kenapa sih orang ingin menempatkan dirinya di atas orang lain. Apa itu? Yang jelas bahwa ketika orang berada di bawah atau di atas orang lain, maka ia berhak dilayani oleh orang lain itu juga. Bahkan hingga berbagai perlakuan istimewa dan keinginan-keinginan pribadinya bisa dituruti. Jadi dengan alasan ingin dilayani, mendapat perlakuan istimewa, dan keinginan-keinginan pribadinya terpenuhi, maka orang berlomba untuk menjadi yang paling di atas atau di atas orang lain. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ini berlaku di berbagai organisasi Kristen. Kenapa? Karena nyatanya atau faktanya yang ada, ketika orang pada posisi yang memang dianggap layak menerima penghargaan yang tinggi, maka di situ biasanya orang tersebut akan dilayani atau mendapatkan perlakuan istimewa dan kemudahan-kemudahan yang biasanya disediakan oleh gereja. Nah, ini yang menjadi fakta dalam kehidupan kita. Namun, pada ibadah Kamis Putih ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus tentang bagaimana ketika kita menghadapi kehidupan ini, apakah benar kita harus menjadi orang yang paling di atas? Dan benarkah kita harus mencari perlakuan-perlakuan istimewa dan seterusnya? Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita di dalam Injil Yohanes 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh, walaupun sebenarnya rentetannya ini ada satu perikop sampai dengan pasal 20, di sana diceritakan bagaimana Petrus dan kawan-kawan mengalami sesuatu yang mengejutkan. Apa itu? Ya, kita bisa lihat pada ayat yang keempat dan yang kelima, di mana Yesus turun tangan memenuhi sesuatu yang biasanya hanya pantas dilayankan oleh budak non-Yahudi atau orang perempuan atau anak-anak, bukan lelaki dewasa orang Yahudi. Nah, jadi Yesus menunjukkan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan dalam budaya Yahudi, yaitu Dia sang guru dan juga Tuhan justru melakukan sesuatu tindakan yang sangat mengejutkan para murid ketika itu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus kemudian mengambil sebuah kain lenan, mengikatkan pada pinggangnya, dan kemudian Dia mengambil sebuah baskom. Ya, kalau di sini dikatakan sebuah basi, artinya sebuah baskom, semacam tempat untuk air begitu, sehingga kemudian Yesus menyeka kaki murid satu demi satu. Setelahnya kemudian membersihkannya, mengeringkannya dengan kain yang ada di pinggang Yesus itu. Ini adalah sebuah tindakan yang luar biasa dan mendobrak tatanan budaya yang ada. Mengapa Yesus melakukan itu? Yesus ingin menyatakan tindakan ini sebagai tindakan bahwa mereka harus ikut ambil bagian di dalam Dia. Artinya apa? Ikut mengambil bagian dalam karunia Allah yang diberikan kepada Yesus. Artinya ini sebuah ajakan juga kepada siapapun di antara mereka para murid juga melakukan hal yang sama sebagaimana Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara, bagi dunia masa kini langkah ini jelas tidak logis, ya. Kok bisa ya seorang guru, seorang Tuhan harus merendahkan diri
sama seperti budak non-Yahudi atau perempuan atau seorang anak-anak begitu. Sehingga dia harus melakukan sesuatu yang sangat hina dan sangat rendah. Namun kalau kita melihat itulah yang Yesus lakukan. Jelas tindakannya justru tidak membuatnya hina, melainkan memenuhi statusnya sebagai Tuhan dan Guru atas murid-muridnya. Kok bisa begitu? Tentu, karena ini adalah sebuah keteladanan yang Yesus ajarkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui tindakannya, Yesus mengajarkan bahwa ia telah mengambil peranan yang sangat rendah untuk melayani murid-muridnya. Karena itu, murid-muridnya pun seharusnya mau melayani dan menempatkan kepentingan orang di atas prestise mereka sendiri. Ya, ini kita bisa bandingkan dengan Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11, juga bagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk saling merendahkan diri dan juga saling melayani. Sehingga kepentingan diri sendiri itu di bawah kepentingan orang lain. Sehingga bukan lagi pertanyaannya berapa banyak pelayananmu yang sudah engkau kerjakan. Jadi ketika seseorang sudah belajar dari apa yang Yesus lakukan, pertanyaannya tidak lagi berapa banyak pelayanan yang kamu kerjakan. Ini bertanya kepada orang. Tetapi semestinya pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang sudah aku layani. Nah ini berbeda ya. Bagaimana para murid Kristus seperti kita saat ini hendaknya bertanya, berapa banyak orang yang telah kulayani? Bukan bertanya kepada orang lain, berapa banyak orang yang sudah engkau layani. Sebab itulah murid-murid Yesus seharusnya tidak berpikir bahwa melayani merupakan sebuah tindakan bernilai rendah. Karena guru dan Tuhan kita sudah merendahkan diri untuk melayani kita. Sebagaimana itu dinyatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kita bisa lihat pada bagian ayat yang ke-15, di sana jelas kalau kita nanti baca berikutnya bahwa Yesus rela merendahkan diri demi mereka yang Dia kasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini mungkin saja bisa menjadi batu sandungan besar bagi kita, para insan di abad ke-21 ini. Namun faktanya adalah keselamatan kita terjadi karena Yesus rela merendahkan diri, turun ke dunia, menderita, hingga mati di kayu salib. Sepertinya apa yang Yesus lakukan adalah sebuah kekonyolan yang rasanya itu tidak wajar. Tapi justru karena apa yang Yesus lakukan itulah kita menerima keselamatan. Sebagaimana Yesus sudah mengatakan bahwa, jadi jika aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kita bisa lihat di ayat 14. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak hanya sekedar basa-basi. Kaki para murid yang tidak kotor lagi, tidak berdebu, ini menjadi buktinya. Dan terlihat bahwa wibawa ilahinya dari kasih yang diwujud nyatakan dalam pelayanan. Yesus Kristus yang kita sembah tidak sama dengan imajinasi Yesus versi jualan yang berkilauan, berwibawa, eksklusif. Tapi Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang lebih dulu melayani dengan penuh kesederhanaan. Mari kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Yesus sendiri berani merendahkan diri, membasuh kaki para murid. Maka hendaklah kita pun juga berani membasuh, mengasihi, bahkan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jadi Yesus bukan ditempatkan pada sesuatu yang rasanya ini luar biasa, eksklusif, tidak bisa dijamah. Tapi lihatlah apa yang Yesus kerjakan. Justru Yesus turun, menyapa, menyeka kaki para murid. Ini menunjukkan bahwa kita pun hendaknya mampu melakukan apa yang Yesus lakukan. Melayani dengan penuh kesederhanaan.
Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dunia, bahkan murid-murid Yesus masa kini dipenuhi dengan semangat kompetisi, sehingga yang terjadi adalah saling mengkritik dan ingin memperlihatkan siapa yang terbaik dan siapa yang terbesar. Akibatnya apa? Akibatnya adalah pengetahuan makin bertambah, tetapi kasih semakin berkurang. Ya, karena orang makin lama makin pinter, makin ngerti tentang teologi, tapi yang menjadi keprihatinan adalah makin berkurangnya kasih, karena hanya saling mengkritik, bahkan bisa saling mencurangi, merendahkan, menghina, dan seterusnya. Dan disinilah kasih berkurang. Namun dalam situasi seperti itu, melayani akan dianggap sebagai sesuatu yang merendahkan harga diri. Tetapi Yesus berkata, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dalam hal ini Yesus mengingatkan kita, boleh kita semangat berkompetisi, boleh kita makin menambah pengetahuan-pengetahuan kita tentang Kristus. Namun jangan lupa bahwa esensi dalam kehidupan persekutuan adalah kasih. Kasih berarti apa? Memberi. Ya, jadi di dalam persekutuan esensinya bukan hanya sekedar menerima, tapi memberi, sebagaimana Kristus sudah menyatakannya dalam pelayanan yang Dia kerjakan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi perenungan kita bersama. Sehingga sampai di sini mestinya kita paham mengapa Yesus yang sebagai Tuhan dan Guru harus melakukan pembasuhan kepada murid-muridnya. Jelas bahwa itu semua karena Yesus adalah role model atau contoh atau teladan yang Allah kehendaki. Jadi Yesus adalah manusia yang menjadi contoh di mana itu adalah yang dikehendaki Allah. Jadi hanya Allah yang mewujud menjadi manusia di dalam Yesus Kristus itu yang mampu menjadi suri tauladan bagi umat manusia agar hidupnya berkenan kepada Allah Bapa. Sehingga makin jelas kenapa kok Yesus yang harus menjadi role modelnya, yang menjadi suri tauladannya, karena Yesuslah satu-satunya manusia yang mampu menampakkan citra Allah, yang mampu menampakkan wujud atau menampakkan rupa dan wajah Allah. Ya, artinya dalam hal ini bukan hanya wajah secara fisik tapi secara karakter. Maka dalam hal ini menjadi nyata bahwa melalui Yesuslah kita hendaknya belajar mengasihi, mengampuni, dan juga melayani. Kalau pada kesempatan ibadah ini kita diajak juga untuk melayani saudara kita dengan membasuh kaki, jadikanlah momen ini untuk melihat betapa baiknya Tuhan yang sudah merendahkan diri demi kita, yang rela menderita demi kita, sebagaimana kita bisa kemudian diselamatkan. Maka kita pun sebagai murid-muridnya hendaknya bisa meneladani yang Yesus lakukan. Selamat menghayati ibadah Kamis Putih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita saat hening sejenak. Mari kita merefleksikan firman Tuhan atas kehidupan kita selama ini. Saat hening selesai.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam bentuk persembahan. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan sebelum kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan melalui kitab Mazmur 96 ayat yang ke-8 dan yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berbiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hal segenap bumi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Pada kesempatan hari ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, membawa ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa atas segala keselamatan dan limpahan berkat Tuhan yang terus kami rasakan dalam hidup kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami juga bersyukur di dalam ibadah Kamis Putih ini, kami terus dikuatkan oleh bagian dari kebenaran firman-Mu, sehingga kami terus bertumbuh di dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, Bapa. Kami berdoa, Bapa, pada saat ini untuk kehidupan jemaat Tuhan, Gereja GKSBS Tanjung Bintang ini, Bapa. Kiranya di dalam pandemi COVID-19 ini, supaya diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur kepadamu, Tuhan. Sehingga kami terus dikuatkan dalam iman kami, sehingga iman kami dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon kepadamu Tuhan, nyatakanlah dalam hidup kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh ataupun sakit. Kiranya Tuhan, Engkau akan menjamah saudara-saudara kami. Berkatilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, melalui perantaraan obat-obatan maupun makanan dan perawatan para medis. Kami menyerahkan kesembuhan saudara kami
hanya di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, sehingga saudara kami boleh pulih kembali dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan kami. Nyatakanlah dalam hidup kami Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, pada saat Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kelemahan iman dan akan meninggalkan Engkau Bapa. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya di dalam pergumulannya, Tuhan berkati, Tuhan buka hatinya, Tuhan buka pikirannya, bahkan Engkau buka matanya Bapa, sehingga mereka akan kembali kepadamu dan mengakui bahwa hanya Kristuslah juru selamatnya, dan mereka akan kembali kepadamu dan memuliakan nama-Mu kembali Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkatilah saudara kami Bapa, kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini sedang duduk di bangku pendidikan, untuk anak kami yang pada saat ini sedang mencari lapangan pekerjaan, dan untuk anak-anak kami yang pada saat ini sedang mencari pasangan hidupnya. Kami menyerahkan anak-anak kami di dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Berikan anak-anak kami yang terbaik. Kiranya cita-cita mereka Engkau kabulkan di dalam kasih-Mu. Kiranya anak-anak kami dalam mencari lapangan pekerjaan, Engkau berikan yang terbaik, dan Engkau akan berikan sukacita untuk anak kami yang sedang mencari lapangan pekerjaan, sehingga akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Begitu juga dengan anak kami yang mencari pasangan hidupnya Bapa. Kiranya Tuhan berikan anak kami pasangan hidup yang terbaik menurut Engkau, hanya satu iman di dalam Kristus dan percaya kepada Kristus sebagai juru selamatnya. Kami menyerahkan padamu Bapa, kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bapa dalam surga, pada saat Tuhan kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati para pelayan-Mu Bapa, baik itu pendeta, penatua, diaken, komisi, aktivis, guru sekolah minggu, dan seluruh jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam melayani Engkau Bapa. Kiranya kami semua Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan motivasi yang baik, berikan semangat bagi setiap pelayan-Mu ini Bapa, sehingga kami mempunyai kemampuan untuk melayani Engkau dengan sukacita, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan berkati, kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bapa dalam surga, kalau pada saat itu Tuhan, kami baru saja mengumpulkan bagian berkat dari Tuhan dalam bentuk persembahan. Kiranya Bapa, berkatilah persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat menjadi sarana kami melayani Engkau, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Berkati jemaat Tuhan, kiranya dalam setiap pekerjaan kami, kiranya ajarkan kami untuk hidup jujur dalam setiap pekerjaan kami, dan mensyukuri berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi hidup kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, inilah seru sembahyang kami Bapa yang kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah menyaksikan peristiwa agung, yaitu kerelaan Allah menjadi serupa dengan manusia dalam rupa Yesus. Betapa mulia hati Yesus yang juga rela merendahkan diri untuk membasuh kaki para muridnya. Mari kita sebagai murid Yesus meneladani yang dilakukannya, yaitu merendahkan diri dan melayani manusia yang berdosa. Amin.
Di saat Yesus mengalami kedukaan, ia memilih melayani dan membasuh kaki para murid. Walau ia tahu saatnya untuk wafat hampir tiba. Ruang hatinya diliputi oleh cinta kasih yang tidak terbatas. Ia tidak membiarkan kuasa dunia memudarkan cinta kasihnya. Karena itu, satu persatu murid Yesus dibasuhnya dengan usapan cinta. Yesus mempraktekkan makna melayani daripada dilayani. Merendahkan diri daripada mencari hormat dan pujian. Perjamuan malam terakhir menjadi santapan yang menyatukan hati, membebaskan manusia dari kerakusan dan ketamakan. Untuk itulah saat ini kita dipanggil untuk saling membasuh kaki saudara kita dengan usapan cinta. Allah selalu berkenan dengan kerendahan hati dan pengampunan. Marilah kita lakukan dengan cinta yang besar, cinta Allah di dalam penebusan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, dipersilahkan untuk saling membasuh. Usaplah kaki mereka satu demi satu dengan cinta dan kasih. Mintalah pengampunan dan berikanlah juga pengampunan dengan saling mengasihi yang lahir dari hati yang tulus. Marilah kita juga mau saling melayani. Sebagaimana Kristus telah merendahkan diri juga mau melayani. Karena pengampunan yang sudah Ia berikan, maka layanilah satu dengan yang lain.
melayani, melayani lebih Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mampu mengasihi, juga mengampuni saudara-saudara kita. Bahkan kita mampu juga melayani mereka. Dan mari saat ini kita mensyukuri itu semua di dalam doa. Bapa Allah Surgawi, kami bersyukur karena firman-Mu telah meneguhkan kami. Dan saat ini Tuhan, sungguh kami bersuka cita. Engkau tidak hanya sekedar menambahkan pengetahuan atas kami, namun Engkau juga mengajarkan kami untuk menyatakan apa yang kami terima hari ini dengan membasuh kaki orang-orang yang mengasihi dan kami kasihi. Tuhan, biarlah ketika kami melakukan semua ini, kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini senantiasa mampu kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami mampu terus mengampuni, mengasihi, dan melayani sesama kami. Bapa, inilah syukur kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang untuk berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucap bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Yesus Kristus, Sang Putra Tunggal Allah Bapa, telah bersedia menjadi pelayan bagi murid-muridnya. Bahkan Dia bersedia menjadi pelayan bagi kita semua melalui pengorbanannya di atas salib. Maka marilah hidup saling melayani dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.